komunikasi dengan orang Medan gitu. Ada yang mau coba dulu? Punya pengalaman nggak? Ada teman-teman mau share dulu? Oke, kalau nggak ada. Teman-teman ini harapannya teman-teman nanti bisa memahami dengan benar komunikasi dengan latar belakang budaya yang berbeda ya. Jadi kita orang Sunda contohnya harus berkomunikasi dengan orang Padang atau juga kalau di Indonesia orang Medan atau orang Jawa gitu ya. Nah itu kan perlu komunikasi yang baik ya teman-teman. Kalau dilihat terkait beberapa definisi terkait dengan komunikasi sosial budaya teman-teman ya. Nah, yang pertama kalau ada kata yang namanya komunikasi antar budaya itu seni untuk memahami dan dipahami oleh halayak yang memiliki kebudayaan. Ya. Eh, Teman-teman pernah ngobrol sama orang Medan nggak? Sandrina pernah ngobrol nggak sama orang Medan? Belum, Bapak. Oke, orang orang Medan kan teman-teman biasanya kenceng suaranya, bukan marah sebenarnya ya, tapi karena budayanya di sana berbicara harus kenceng. Ya. Nah kita kalau kita di Sunda kan orang ngomongnya belum apa-apa udah kenceng gitu nggak sopan gitu ya. Nah nanti kan harus bisa memahami teman-teman terkait dengan budaya yang berbeda. Ya, jadi komunikasi antar budaya itu memahami dan dipahami. Jadi jangan sampai kita ingin memahami dia tidak mau dipahami. Ya, jadi harus dua-duanya harus punya sama terkait dengan komunikasi ini, memahami dan dipahami. Kemudian komunikasi juga bersifat komunikasi sosial. Ya, ini berarti latar belakang yang berbeda, strata sosial yang berbeda, atau peranata sosial yang berbeda. Ya, mungkin kita komunikasi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Satu di kesehatan, satu di ilmu pemerintahan. Kan itu perlu komunikasi ya, yang penting ya. Jadi teman-teman nanti kalau di rumah sakit, kalau ke pasien mungkin jangan kata-kata medis ya. Apa namanya? Saya akan mengecek sistem pernapasan Bapak gitu, atau sistem pencernaan. Kan nggak ngerti ya. Mungkin teman-teman ganti dengan mau ngecek terkait dengan perutnya gitu ya, atau dadanya, atau paru dan sebagainya. Kemudian komunikasi antar budaya juga komunikasi yang dalam suatu kondisi menunjukkan adanya perbedaan budaya tentang bahasa, nilai, adat, dan kebiasaan. Ya. Ini yang mendekati seperti terkait dengan komunikasi antar budaya itu pasti perbedaan budaya, di mana perbedaan bahasa, nilai, adat, dan kebiasaan. Gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Teman-teman kalau ngobrol dengan orang yang berbahasa Inggris kan nggak akan berbeda ya dengan orang yang ngomong dengan bahasa Indonesia. Itu nggak ngerti, kita nggak ngerti gitu ya. Nanti bahaya. Jadi harus saling memahami kalau terkait komunikasi sosial budaya. Kemudian komunikasi antar budaya juga menunjuk fenomena komunikasi ya, yang dimana latar belakangnya berbeda gitu ya. Nanti di depan ada contoh-contohnya tentunya. Nah, ini dengan kata lain ya, komunikasi sosial budaya itu proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya definisi komunikasi sosial budaya minimal yang merah ini ya. Jadi proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Jadi sosial latar belakang berbeda gitu ya kan budaya Sunda, budaya Jawa gitu kan, kemudian bahasa Jawa, Sunda kan berbeda. Nah itu perlunya komunikasi, perlu memahami dan dipahami. Kemudian hakikat komunikasi sosial budaya teman-teman, ini sesuatu hal yang penting ya, dan mungkin kita sering menemukan komunikasi dengan orang-orang yang latar belakang budaya yang berbeda. Kenapa penting teman-teman? Karena peluang interaksi dengan orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya memang sangat besar. Jadi eh, kita kan tidak bisa hidup dengan hanya satu budaya, ya. Jadi kita juga harus memahami terkait dengan budaya yang berbeda yang lain, gitu ya. Ada yang tanyakan dulu di sini teman-teman terkait dengan definisi ya dan yang lain. Kayak kita contoh teman-teman nih. Jadi teman-teman nanti kalaupun ke luar negeri atau di tempat yang baru, teman-teman harus memahami budayanya. Ya. Contohnya nih, bahwa kontak mata dianjurkan selama berkomunikasi di Amerika Utara. Adalah nilai budaya yang dijunjung tinggi di sana. Jadi di Amerika Utara itu ngobrol itu harus kontak mata ya, harus kelihatan kontak matanya.
Tapi bagi sebagian besar gitu ya, bagi orang asing berbicara pada penduduk Amerika Utara dengan menghindari kontak mata, maka ia dianggap menyembunyikan sesuatu atau tidak berkata benar. Jadi kalau ngobrol sama orang Amerika Utara, kalau kitanya nunduk gitu kan atau melihat kemana, nah itu dianggap kita menyembunyikan sesuatu atau berkata tidak benar. Kemudian lagi contoh yang lain teman-teman, contoh sosial budaya di Jawa. Kan berkomunikasi dengan orang lebih tua dianjurkan untuk menunduk, tidak menatap langsung ke wajahnya. Ya. Nah ini kan berbeda ya teman-teman ya. Kelihatan berbeda nggak? Berbeda, Pak. Ya. Yang satu mah Kalau yang harus di Amerika, ya, yang satu mah harus tatap mata ya, ngobrol itu harus kontak mata. Yang satu kalau di Jawa apa namanya tatap mata dengan yang berbicara lebih tua dianggap nanti menantang, tidak sopan dan sebagainya. Nah ini kan perlu memahami ya terkait dengan budaya-budaya seperti itu. Contoh lain ya, ini terkait dengan bahasa contohnya teman-teman ya. Kata gedang di Jawa artinya pisang ya. Tetapi di Sunda berarti pepaya. Nah itu kan bahaya berbeda nih. Kita meminta orang Jawa minta punya gedang nggak di rumah? Ada. Dia berpikirnya gedang itu pisang. Tapi orang Sunda berpikirnya gedang itu pepaya. Kan bermasalah nanti ya. Dianggap berbohong. Padahal memang di Sunda namanya gedang itu pepaya. Kalau di Jawa itu pisang. Kemudian ketika orang mengatakan silahkan dimakan, kemudian orang Sunda jawabnya atos gitu ya. Kata atos bagi orang Jawa itu artinya keras, bagi orang Sunda berarti sudah. Kan berbeda itu ya teman-teman ya. Jadi nanti perlu disamakan nih terkait dengan budaya ini. Harus saling memahami dan dipahami. Contohnya kalau kita ngobrol dengan orang Jawa mungkin dia disampaikan kalau atas itu di Sunda itu contohnya sudah artinya. Nanti orang Jawa bilang kalau di Jawa itu artinya keras kan berbeda maksudnya. Ditanyakan sudah makan belum? Atau cek orang Sunda. Waduh cek orang Jawa itu artinya keras. Apa kok ditanyanya nggak nyambung nih? Padahal betul jawabannya atas itu sudah. Itu ya ini baru satu wilayah teman-teman satu negara ya. Apalagi tadi di negara lain berbeda perlu memahami ya. Contoh lain ini ya. Ada cerita seorang mahasiswa asal Padang terheran-heran melihat tulisan di sebuah pagar rumah orang kaya di daerah Yogyakarta. Awas anjing galak. Mahasiswa tersebut penasaran ingin tahu seperti apa anjing galak, karena di Padang galak berarti tertawa. Kan ini berbeda ya teman-teman ya. Yang satu mah galak teh galak beneran, bisa menggigit ya, bisa nerekam dan sebagainya. Yang orang Padang galak itu artinya tertawa, makanya penasaran dia ya. Gimana sih anjing tertawa itu gitu ya. Awas anjing tertawa gitu. Gimana anjing tertawa? Kan penasaran ya. Padahal itu anjingnya anjing galak. Ya kan berbeda tuh teman-teman ya. Ini masih dalam satu negara. Nah, Nah, kenapa? Nah, dari beberapa contoh teman-teman terkait dengan komunikasi antar budaya. Nah, teman-teman sebagai perawat nanti harus bisa memahami, ya kan nanti teman-teman perawat mungkin bukan hanya orang Sunda ya, bisa orang Padang, orang Batak kalau di Indonesia ya, orang luar negeri dan sebagainya. Berarti kan harus memahami terkait dengan komunikasi sosial budaya. Jadi alasannya teman-teman yang pertama interaksi keseharian kita melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda ya. Teman-teman mungkin masih di Unjani masih banyak kan orang Sunda contohnya ya. Jarang orang di luar itu berarti masih satu satu budaya, satu sosial budaya. Tapi kalau udah ada orang yang di luar Jawa atau yang berbeda suku, nah akan berbeda nanti ya. Yang kedua, komunikasi sosial budaya efektif diperlukan ya untuk memahami makna pesan baik verbal maupun non verbal. Nanti ya, yang komunikasi non verbal tadi contohnya kontak mata kan bagi orang Amerika Utara itu contohnya harus kontak mata harus ngobrol itu kontak mata ya sebenarnya orang bukan orang orang Amerika aja orang Australia Inggris juga kayaknya kontak mata ya kalau ngobrol. Yang ketiga mempelajari nilai-nilai sosial budaya dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita ya, sehingga miskomunikasi dapat dihindari. Jadi teman-teman dengan memahami komunikasi sosial budaya ini nanti apa namanya mencegah kesalahan komunikasi gitu ya. Jangan sampai tadi yang satu apa, gedang itu pisang artinya yang satu pepaya kan gak nyambung ya. Kemudian hal yang diharapkan setelah mempelajari komunikasi ini, jadi teman-teman nanti diharapkannya kalau sudah memahami komunikasi sosial budaya, yang pertama memahami ya bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi ya.
Jadi kalau udah paham sosial komunikasi budaya, teman-teman minimal tahu ya praktik komunikasi itu ternyata seperti ini. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi sosial budaya. Jadi kan kita tahu tadi ya, beda satu kata itu akan berbeda atau beda budaya itu mempengaruhi terkait dengan komunikasi selanjutnya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan verbal nonverbal dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman dengan memahami ini nanti akan meningkat terkait dengan kemampuan komunikasinya. Oh, kalau orang eh, sana itu kalau dia menundukkan pandangan dengan apa namanya melihat ke kanan, contoh itu menunjukkan dia nyerinya nyeri hebat, gitu ya. Makanya perlu ya komunikasi itu. Kemudian yang keempat, menjadikan kita mampu berkomunikasi efektif dengan dengan tahu sosial budaya nanti teman-teman bisa mampu berkomunikasi efektif ya. Jadi efektif itu kan ada yang tahu efektif apa, teman-teman? Komunikasi efektif artinya Rena Restiani apa komunikasi efektif yang kemarin ya? Ada teman-teman? Boleh Rena komen dulu Rena. Maksud komunikasi efektif. Bentar, Kak. Ada? Komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh penerima. Ya, jadi tujuan kita menyampaikan komunikasi dengan penerima informasi itu sama ya, yaitu komunikasi efektif. Harus nyampe infonya ya teman-teman. Contohnya kita mengasih obat ini dua apa diminumnya setelah makan. Nah, si penerima itu harus gitu juga informasinya. Jadi dia minum obat itu setelah makan bukan sebelum. Lanjut komunikasi antar budaya teman-teman tadi ya disampaikan ini berbeda terkait dengan kepercayaan nilai gitu kan atau perilaku. Ini contohnya prosesnya. Kalau yang namanya enkulturasi teman-teman ini artinya budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Jadi kalau budaya diturunkan melalui proses belajar itu namanya enkulturasi ya. Teman-teman diajarin di sekolah kalaupun apa namanya lewatin orang tua contohnya atau yang umurnya di atas kita kita harus bilang punten contohnya. Diajarin di sekolah juga. Nah, itu berarti enkulturasi. Yang kedua, akulturasi, teman-teman. Jadi budaya seseorang terbentuk melalui kontak langsung dengan budaya lain yang terjadi secara terus-menerus. Ya. Jadi kita sering ketemu dengan orang Padang, contohnya ya. Kita ngobrol dan sebagainya, perilaku sebagainya, sehingga nanti tumbuh budaya yang matching atau yang sama antara budaya Sunda sama budaya Padang. Nah, itu namanya akulturasi. Jadi kita ngobrol ke orang Padang, contohnya manggilnya padahal nggak tahu juga gitu ya, panggil udah untuk apa mendekati gitu. Orang Padang manggil orang Sunda akang atau aa gitu ya atau teteh. Nah itu kan bagian dari akulturasi teman-teman ya. Biar lebih dekat, lebih mudah komunikasi dan yang lain. Nah ada hambatan ya, hambatan namanya etnosentrisme teman-teman. Jadi etnosentrisme itu kecenderungan untuk menilai bahwa budaya kita lebih baik dari budaya yang lain. Nah, itu namanya etnosentrisme. Jadi kadang-kadang ini juga hambatan dalam komunikasi. Kalau kita menganggap budaya Sunda lebih bagus daripada budaya Padang, contohnya. Nah, itu namanya etnosentrisme. Ya. Menganggap budaya kita lebih baik daripada yang lain. Kemudian pentingnya komunikasi antar budaya, teman-teman, ini bagian dari mobilitas. Nanti teman-teman kalau ke Padang sudah minimal kalau kalau manggil orang Padang itu contohnya Uni sama Uda tahu gitu ya. Kan itu memudahkan dalam mobilisasi teman-teman. Yang kedua, saling ketergantungan ekonomi. Kan jual beli itu umumnya bukan hanya satu suku teman-teman ya. Kita beli dari orang di luar suku kita. Nah, itu kan bagus kalau kita memahami antar budaya. Teknologi komunikasi dengan teknologi komunikasi teman-teman kan dipaksa untuk contohnya memahami bahasa Inggris ya. Karena tidak semua dalam berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman kan bagus tuh memahami bahasa Inggris. Pola imigrasi berarti terkait dengan perpindahan ya dan juga kesejahteraan politik. Kemudian ciri yang menandakan komunikasi lintas budaya, sumber dan penerima pesan berasal dari budaya yang berbeda. Jadi yang namanya komunikasi lintas budaya berarti bukan hanya satu budaya teman-teman ya, lintas ya. Kalau di Indonesia budaya A dengan budaya B, nah, itu namanya komunikasi lintas budaya.
Karakteristik budaya, komunikasi dan bahasa umumnya yang pertama teman-teman terkait dengan komunikasi dan bahasanya, dialek atau maknanya yaitu atau gerakan tubuh itu juga berbeda ya terkait dengan karakteristik budaya. Nah ini contohnya ya teman-teman. Yang ini komunikasi bahasa, yang kedua pakaian atau penampilan ya. Orang Jepang mungkin pakainya dengan pakaian kimono. Nah, kita kalau orang Jepang ya tahu gitu kan dia oh, pakaiannya kimono. Orang Sunda pakaiannya apa contohnya teman-teman? Dan di orang Sunda pakaian Gimana Pak? pakaian orang Sunda Orang apa? Sunda, pakaian orang Sunda eh, tradisionalnya ya Pak? Ya tradisional. Kalau perempuan gini apa laki-laki? Apa? Aduh lupa. Ada yang tahu teman-teman yang lainnya? Alia Perempuan ke Yang kebaya. cowok pakai Nah, kampret, Bapak. nah, yang cowok apa yang lelaki cowok? putih. Pakai kampret yang Oh ya, hitam. contohnya kan identik nih kalau orang laki-lakinya kalau orang Sunda pakaian kampret ya baju kampret, perempuannya pakai Oh, kebaya. baru tahu Pak kalau kampret bahasa Hmm, pakaian iya, ada. yang longgar itu dan ditanya ke kafe nanti pakaiannya. Nah itu contoh-contoh seperti itu teman-teman ya. Memang nanti kalau di apa diidentikan dengan budaya gitu ya atau agama ya teman-teman juga harus oh kebayanya kalau berarti kan kalau Sunda karena kita Muslim ya kebayanya nutup aurat itu bukan kebaya yang ketat ya. Kita harus dihubungkan seperti itu karena tidak bisa apa namanya budaya itu tidak selalu jadi sumber agama. Tentunya agama berbeda nanti. Kalau yang sama dengan agama ya diadopsi ya berarti kan itu karena agama itu sendiri bukan 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 karena budayanya, cuman pas aja apa kondisinya diperbolehkan. Kemudian orang suku India umumnya wajahnya yang dicoret gitu ya. Makanan dan kebiasaan makan nih teman-teman juga harus tahu nih contohnya daging sapi itu kan contohnya dimakan oleh orang Indonesia boleh kan ya, tapi terlarang bagi orang Hindu. Jadi teman kalau kita punya teman orang Hindu berarti harus kita harus menghormati yang minimal di depan dia kalau makan jangan makan daging sapi ya karena kan dilarang oleh orang Hindu. Kemudian kalaupun makan contohnya orang Indonesia dengan tangan ya identiknya. Kemudian orang Jepang dengan sumpit. Jadi jangan dipaksa orang Jepang suruh makan pakai tangan yang mungkin belum terbiasa. Tapi kita menghargai gitu ya. Mungkin kita sediain sumpitnya untuk orang Jepang. Orang Jepang, orang Indonesia, oh dia mah orang Indonesia mah kadang pakai tangan makannya ya. Kasih tangan apa? Kasih nggak usah kasih sumpit gitu makan. Itu budaya kebiasaan makan. Waktu dan kesadaran akan waktu ya. Umumnya yang tepat waktu nih orang Jerman tuh ya. Lebih santai orang Amerika Latin berarti on time gitu ya. Kemudian musim, ada 4 musim lebih menandai datangnya perubahan musim. Musim hujan kemarau berarti kan menandai adanya banjir dan kekeringan. Jadi itu juga harus tahu terkait budaya-budaya di tempat tertentu. Hubungan pernikahan ada monogami, poligami. Etika kerja ada faktor senioritas atau kualitas. Kepercayaan sikap ada yang percaya hal-hal supernatural gitu ya, supranatural atau supernatural atau juga yang lebih perhatian pada masalah agama. Jadi kita harus tahu teman-teman maksudnya ya terkait dengan budayanya, saling menghormati, menghargai untuk apa komunikasi dia. Ini ada yang ditanyakan dulu teman-teman terkait beberapa hal aspek-aspek dalam komunikasi antar budaya. Nggak terlalu cepat Bapak, nggak terlalu cepat teman-teman, masih ketangkap. Safa masih ke pahami, Safa Zahiratun Nisa. Paham Safa? Insya Allah paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, teman-teman terkait dengan itu ya, tadi contoh-contohnya terkait bagaimana komunikasi antar budaya itu dipengaruhi oleh apa budaya, bahasa, pakaian gitu ya, dan sebagainya. Oke, teman fokus ya. Ini sebentar lagi kita selesai sampai jam 8.45-an. Makanya harus fokus ya. Masa dikasih sebentar nggak fokus ya.
Ke di akhir ditanya. Kemudian pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi teman-teman ya. Nah, keberhasilan komunikasi itu ditentukan oleh kemampuan komunikan itu orang yang berbicara ya, memberi makna terhadap pesan yang diterima. Ya. Kemudian jika mana yang dimaksud komunikator melalui pesan yang sama dengan maksud komunikan, maka komunikasi dapat dikatakan berhasil, yaitu tercapainya persamaan makna. Ya. Jadi antara yang memberi, yang ngomong gitu kan, dan penerima ucapan tersebut, kalau dia sama, ya, maka itu apa namanya dikatakan persamaan maknanya tercapai. Tadi contohnya harus hati-hati kan teman-teman. Contohnya orang Jawa nanya ke orang Sunda, udah makan belum? Atos. Ya. Nah, kalau komunikasinya berbeda kan nggak beda maknanya, ya, tidak sama. Berarti kan harus dijelaskan bahwa atos itu sudah kalau dalam Sunda itu. Oh, di Jawa itu atos itu ternyata keras, itu kan berbeda. Makanya keberhasilan komunikasi itu bagaimana si komunikator itu yang menyampaikan pesan ya, yang menerimanya komunikan. Jadi Sapa menyampaikan pesan ke kafe. Nah, Sapa itu namanya komunikatornya, kafe itu komunikannya yang menerima. Nah, itu harus sama. Ya udah. Oke, itu teman-teman yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan.